Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Thumma assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Abni talabah rahimani wa rahimakumullah. Jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amala. Dan juga berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat dengan doa Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Abnai talabah wa banati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita kembali lagi mempelajari salah satu kitab para ulama kita, yaitu kitab Khudh Aqidataka Minal Kitabi Was Sunnah. Kita memasuki halaman 26, yaitu Al-Amalu Bil Qur'ani Wal Hadith. Beramal dengan Al-Quran dan Hadith. Al-Quran dan Hadith merupakan sumber dari pedoman umat Islam. Bahkan sumber kejayaan, kebahagiaan umat Islam ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Pada pertemuan lalu telah kita jelaskan beberapa dalil yang menunjukkan tentang kedudukan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali dalil yang memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka ini adalah merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ala fahmi salafi hadhil ummah. Metodologi di dalam beragama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka senantiasa menyandarkan setiap perbuatan, setiap perkara yang ia lakukan akan selalu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Mereka tidak akan mendahului akal dangkalnya. Mereka juga tidak akan mendahului Al-Quran dan Sunnah daripada perkataan para kiai mereka. Mereka akan terus menjadikan Al-Quran dan Sunnah menjadi pijakan yang paling utama daripada akal, daripada perkataan para ulama. Karena yang namanya para ulama, para kiai, para habaib, mereka adalah manusia biasa, bukan orang yang maksum. Maka keliru kalau misalkan ada seorang yang mengatakan kulo derek kiai. Maka perkataan ini kalau misalkan mutlak dia akan beragama sesuai dengan apa yang dikatakan kiai dan ia meyakini bahwa perkataan kiai atau ajengan atau habaib itu adalah hujjah, maka ini adalah bukan konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam beragama. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ormas A, ormas B, ormas C itu merupakan landasan di dalam agama mereka. Bahkan barang siapa yang tidak mengikuti ormas A, ormas B, ormas C dan tidak berbaiat kepada pemimpinnya, maka ia bisa dipastikan masuk ke dalam neraka.
Maka ini adalah pemahaman yang sangat-sangat keliru. Kita, agama Islam, mengajarkan kepada kita untuk fanatik kepada Al-Quran dan Sunnah, untuk terus menjadikan Al-Quran dan Sunnah menjadi landasan utama, bukan yang lainnya. Baik. Kita akan memasuki as-su'alu tsani, soal yang kedua yang dibawakan oleh Syekh yang berkaitan dengan pentingnya beramal dengan Al-Quran dan hadis. Ma hukmu al-amali bil hadits sahih? Ma hukmu al-amali bil hadits sahih? Apa hukum beramal dengan hadits as-sahih? Apa hukum beramal dengan hadis as-sahih? Maka Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, al-amalu bil hadits sahihi wajibun. Beramal dengan hadis yang sahih merupakan sebuah kewajiban. Mana dalil? Mana dalil yang menunjukkan bahwa beramal dengan hadis yang sahih merupakan suatu kewajiban bagi kita seorang muslim? Dalil yang pertama adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma atakumur rasul," apa saja yang datang kepada Anda sekalian wahai umat Islam, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakhudhuh, hendaklah Anda sekalian benar-benar bisa untuk mengambilnya, bisa untuk mengamalkannya. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa saja yang dilarang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah Anda sekalian wahai umat Islam untuk berusaha menjauhi dengan sejauh-jauhnya. Karena tidak ada perintah yang diperintahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali itu penuh dengan kemaslahatan, penuh dengan kebaikan-kebaikan yang akan dirasakan oleh setiap mukmin. Walaupun menurut akal kita itu tidak ada manfaatnya, karena memang akal kita adalah akal yang sangat dangkal. Akal kita tidak bisa untuk mengetahui semua rahasia perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasul. Tapi kita harus yakin bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah SAW pasti di dalamnya penuh dengan kemaslahatan, penuh dengan kebaikan. Dan kita harus langsung mengatakan sami'na wa ata'na. Aku mendengar dan aku akan taat. Sudah. Dan orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang tidak banyak bertanya. Ketika ada perintah Allah, ada perintah Rasul, banyak bertanya. Tidak banyak bertanya. Ini perintah wajib atau sunnah? Enggak. Ketika itu adalah sebuah anjuran, sebuah perintah dari Allah dan Rasulnya, mereka akan lakukan. Berbeda dengan zaman sekarang. Ustadz, hukum A ini apa sih?
Ini adalah sesuatu yang diperintahkan. Tapi masuk ke dalam yang wajib atau sunnah. Kebanyakan kita seperti itu. Ketika kita mengatakan sunnah, sehingga ia pun mengatakan, paling juga sunnah doang. Ini kan cuma sunnah aja. Sehingga bermudahan untuk tidak melakukan. Orang-orang yang terbaik pada zaman dahulu tidak seperti itu. Sehingga mereka dicap oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka adalah manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mereka ridho kepada Allah, ridho dengan keputusan Allah, ridho dengan syariat Allah. Ridho. Makanya kita senantiasa dilatih untuk setiap pagi dan sore mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Tidak cuman hanya di lisan, tapi kita harus berusaha benar-benar, ya Allah, aku ridho. Aku ridho dengan ketetapanmu. Aku ridho dengan seluruh syariatmu. Aku ridho dengan seluruh perintah Rasulmu. Bahkan kalau kita belajar dulu di Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, di antara pembatal keislaman apa? Man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi Rasul walau 'amila bihi. Di antara pembatal keislaman, kata Syekh Muhammad Al-Mujaddid At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang membenci sedikit saja apa yang ada di dalam syariat Islam, walau amila bihi, walaupun dia melakukannya, bisa jadi ia mendapatkan dosa kekufuran. Benci dengan apa? Dengan memotong celananya. Ngapain sih celana kayak gini, nggak gaul banget ini. Benci. Hati-hati. Pengennya isbal, pengennya seperti orang-orang di luar. Beli celana yang isbal. Walau amila bihi. Kalau sekarang dia walaupun melakukan nggak isbal, tapi dalam hatinya kok ada kebencian, hati-hati. Ini bisa menodai keimanan kita. Para wanita diperintahkan untuk berhijab. Para wanita benci dalam hatinya, ngapain sih pakai hijab? Aku kan masih kecil. Nanti kalau misalnya aku masih SD pakai hijab seperti ini, kayak orang kayak udah simbah. Benci, nggak boleh. Membenci dengan cadar, nggak boleh. Apaan sih pakai cadar? Aku kan masih muda, anak kan pengen dilihat laki-laki dulu. Nggak boleh seperti itu. Nggak boleh. Membenci syariat Allah. Misalkan ini yang sering ini, hati-hati. Syariat apa yang paling dibenci oleh para wanita? Poligami. Tidak boleh ada kebencian. Kalau kita belum siap, katakan belum siap, tapi tidak boleh ada kebencian. Bisa dipahami? Nah, kita harus apa? Harus apa? Ridho. Maka dari itu dalam Islam, kalau kita belum bisa melakukannya, belum bisa ridho, kita harus apa? Diam. Tidak boleh sampai ada perkataan-perkataan yang kita membenci perkara tersebut. Tapi jangan juga mempermudah masalah poligami. Mohon maaf nih ibu-ibu ini yang di belakang. Ibu-ibu, bapak-bapak nggak boleh bermudah-mudahan. Ya. Karena nanti kalau misalkan ada yang poligami kok nggak bisa adil, nanti pada hari kiamat akan didatangkan dalam keadaan pincang. Makanya masalah ini masalah besar. Tapi maksud saya adalah wanita pun tidak boleh membenci. Tetap itu adalah
syariat. Baik ya. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa saja yang dilarang oleh Rasulmu harus berusaha untuk meninggalkannya, karena pasti apa yang dilarang tersebut mengandung apa? Mengandung kemudaratan bagi setiap kita. Dilarang untuk minum minuman khamr, ada kemudaratannya tidak? Banyak. Dilarang untuk apa lagi? Pacaran, ada kemudaratannya tidak? Ada, banyak sekali. Dilarang untuk membuli, ada kemudaratannya tidak? Ada, banyak. Setiap yang dilarang dalam Islam pasti ada efek buruknya, sehingga kita diperintahkan untuk meninggalkannya. Dalil yang kedua, wa qala sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, tamassaku biha. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi SAW menjelaskan tentang fenomena di akhir zaman, akan terjadinya berbagai macam fitnah, berbagai macam pertikaian di antara umat. Maka apa yang diwasiatkan oleh baginda Nabi SAW agar kita berada di jalan yang benar, agar kita senantiasa meniti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka caranya adalah alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah Anda sekalian, wahai umat Islam, ketika terjadi huru-hara akhir zaman, banyaknya fitnah, banyaknya pertikaian, banyaknya di antara manusia yang jauh dari Allah, di antara manusia banyak di antara mereka yang lalai kepada Allah. Tamassaku, hendaklah Anda sekalian berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati, hendaklah Anda sekalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan hendaklah Anda sekalian pula untuk melihat bagaimana para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin yang diberikan petunjuk oleh Allah, yang telah Allah bimbing. Jadi kita selain berpegang teguh kepada sunnah Nabi, kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita harus pula melihat bagaimana pengamalan para salaf, bagaimana pengamalan para sahabat. Dari situlah kita diperintahkan untuk memahami agama ini. Selain berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, kita diperintahkan untuk mengikuti pemahaman generasi terbaik, pemahaman para sahabat, pemahaman para tabi'in, pemahaman para atba'ut tabi'in, yang disebut dengan salafus salih, generasi yang salih, generasi yang terdahulu yang salih. Lihat abna'i talabah rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW mengatakan tamassaku biha. Kalau yang kita belajar bahasa Arab, ha, domir ini kembali ke apa? Kembali ke apa? Sunnah. Tapi sebenarnya di dalam hadis ini kita disuruh berpegang teguh kepada sunnah saja. Sunnah Nabi, hadis Nabi, dan juga kepada pemahaman para sahabat.
Kenapa Nabi SAW hanya memakai dhamir ha, bukan bihima? Apa hikmahnya? Sekali lagi, tadi kan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kita diperintahkan untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi, hadis Nabi SAW, dan juga berpegang teguh dengan apa yang diajarkan oleh para sahabat, terutama adalah khulafa'ir rasyidin. Kenapa memakai dhamir ha, bukan dhamir bihima? Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwa hadis Nabi SAW dan juga aqwalus sahabah memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki kedudukan yang hampir sama. Maka dari itu para ulama usul fikih, mereka ada yang mengatakan di antara landasan utama beragama Al-Quran, kemudian As-Sunnah, kemudian Al-Ijma', kemudian Al-Qiyas, kemudian Aqwalus Sahabah. Ada yang menambahkan satu, Aqwalu As-Sahabah. Jadi landasan kita beragama bukan hanya Al-Quran, bukan hanya As-Sunnah, bukan hanya Al-Ijma', bukan hanya Al-Qiyas, tapi juga satu lagi adalah Aqwalus Sahabah, perkataannya para sahabat. Sekali lagi, ini adalah hikmah pelajaran kenapa Nabi mengatakan tamassaku biha, bukan tamassaku bihima. Taib. Abnai talabah rahimani wa rahimakumullah. Al-hadis as-sahih. Apa yang dimaksud dengan hadis dan apa yang dimaksud dengan as-sahih? Yang dimaksud dengan hadis as-sahih adalah yang kita harus senantiasa berlandaskan dengan hadis tersebut. Kata para ulama, yang disebut dengan hadis adalah ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn. Apa yang disebut dengan hadis? Ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn. Hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa perkataan ataupun berupa perbuatan, ataupun bentuknya adalah penetapan. Jadi setiap ucapan Nabi disebut dengan hadis. Setiap perbuatan Nabi disebut dengan hadis. Setiap ikrar keputusan Nabi juga disebut dengan hadis. Jadi hadis bukan hanya perkataan. Hadis bukan hanya perkataan. Tapi tiga unsur ini sudah cukup dikatakan hadis. Kalau misalkan contoh perkataan Nabi, contohnya adalah an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tersebut sesuai dengan niat. Ini adalah hadis yang berupa perkataan. Adapun contoh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, contohnya adalah hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.
Beliau pernah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa yatakhallalu al-lihyah. Ibn Affan menyatakan bahwa beliau pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wudu niku jenggotnya di apa? Di sela-sela. Ini adalah hadis, bentuknya adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang berupa keputusan, yaitu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Bilal bin Rabah, "Wahai Bilal, aku mendengar suara sendal Anda sudah ada di surga." Bilal bin Rabah mempunyai keutamaan apa? Sendalnya sudah ada di surga, suaranya sudah kedengaran. Karena Nabi tahu cara memakai sendal fulan bin fulan. Kita juga tahu nggak? Kadang kita tahu, oh kalau gersek, oh ini Muhammad. Misalkan seperti itu. Kata Nabi SAW, wahai Bilal, aku telah mendengar sendal Anda, ketukan sendal Anda itu sudah ada di surga. Amalan apakah yang Anda lakukan, wahai Bilal? Maka beliau mengatakan, wahai Rasul, tidak ada amalan yang bisa aku banggakan di hadapan Allah, kecuali mungkin satu ini ya Allah, ya Rasul, yaitu aku senantiasa sholat sunnah setelah aku berwudu. Tidaklah aku berwudu kecuali aku sholat sunnah. Maka perbuatan tersebut diputuskan oleh Nabi sebagai sunnah. Maka tadi sudah kita jelaskan di awal bahwa di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, metodologi di dalam beragama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka wajib untuk berpegang teguh dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu bentuknya perkataan, baik itu bentuknya adalah perbuatan Nabi, dan baik itu hadis tersebut bentuknya adalah keputusan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus senantiasa mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun as-sahih, apa yang dimaksud dengan as-sahih? Yang dimaksud dengan as-sahih adalah mattasala sanaduhu, yaitu yang mana sanadnya itu tersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam binaqlil adlid dhabit, dengan penukilan para rawi-rawi yang terpercaya dan dhabit. Dhabit itu adalah seorang rawi yang hafalannya kuat. Itu yang disebut dengan hadis yang sahih. Karena nanti kalau para santri maupun santriwati nanti belajar mustalahul hadis, ternyata hadis itu bertingkat-tingkat. Bahkan ada yang disebut dengan hadis maudhu'. Apa itu hadis maudhu'? Hadis palsu atau hadis yang hoax, yang tidak bisa disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Naumu shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Masya Allah, enak sekali ya. Tidurnya jadi ibadah. Makanya ngorok terus Ramadan ini akibat efek dari hadis yang keliru. Tidak ada sumbernya kepada Nabi. Atau hadis yang mengatakan utlubul ilma ila sin walau bisin. Pelajarilah ilmu walaupun sampai negeri Cina. Ini juga adalah hadis made in Indonesia ini. Jadi tidak bisa disandarkan kepada Nabi SAW. Yang wajib kita menjadi landasan di dalam kehidupan kita adalah hadis yang sahih. Baik. Berikutnya,
As-su'alu tsalits. Soal yang ketiga yang dibawakan oleh Syekh. Hal nastaghni bil Qur'an 'anil hadits? Ini juga prinsip Ahlus Sunnah. Hal nastaghni al-Qur'an bil Qur'an 'anil hadits? Apakah boleh kita sebagai seorang muslim yang hanya berpedoman dengan Al-Qur'an toktil? Kita hanya berpedoman dengan Al-Qur'an saja tanpa dengan hadis. Boleh enggak? Maka jawabannya apa? La nastaghni bil Qur'an 'anil hadis. Maka prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka tidak diperkenankan seorang hamba hanya berpedoman dengan Al-Qur'an. Tidak boleh. Tapi seorang muslim yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah harus berpedoman dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh dipisahkan. Mengapa demikian? Karena hadis merupakan wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa Nabi SAW tidaklah mengucapkan sesuatu kecuali itu adalah wahyu dari Allah. Dan hadis merupakan sumber kedua yang harus dipegang oleh setiap muslim dan muslimah. Tidak bisa. Memang ada orang yang hanya berpedoman dengan Al-Quran. Ternyata ada yang dia mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi dia hanya berpedoman dengan Al-Quran. Maka ini adalah pemahaman yang keliru. Maka ini tidak sesuai dengan konsep prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelompok tersebut disebut dengan Qur'aniyun atau disebut dengan ingkarus sunnah. Kelompok tersebut yang mengingkari hadis di dalam berpegang teguh di dalam agama mereka disebut dengan Al-Qur'aniyun atau ingkarus sunnah. Kelompok ini ada. Kelompok ini ada. Yang harus kita jelaskan bahwa pemahaman mereka adalah pemahaman yang keliru. Kata mereka, di antara hujjah yang mereka bawakan bahwa hadis itu tidak bisa dipastikan bisa murni dari Rasul. Kata mereka seperti itu. Padahal apa? Padahal hadis Nabi SAW dijaga kemurniannya oleh Allah. Allah yang berjanji di dalam Al-Quran. Apa dalam surah Al-Hijr? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran. Dan para ulama menyebutkan az-dzikra bukan hanya Al-Quran, tapi hadis Nabi SAW juga. Karena tadi hadis adalah wahyu langsung dari Allah. Bukan perkataan Nabi, tapi langsung merupakan bimbingan dari Allah. Maka masuk ke dalam firman ini, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran, kamilah juga yang menurunkan hadis, dan kamilah yang akan menjaganya. Walaupun sudah berapa ribu tahun jarak kita sama Nabi SAW? 1445 tahun. Tetap kemurnian,
keabsahan hadis akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti perkataan manusia. Manusia itu banyak bumbunya. Misalkan anak mengarahkan fulan bla 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 bla. Si fulan ini ngasih tahu ke orang lain ada bumbunya. Kata Ustaz Argi bla 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 bla. Sampai sana plus ada bumbu-bumbunya dan seterusnya. Ini perkataan manusia. Makanya sekarang banyak klarifikasi ya tidak? Banyak klarifikasi. Karena banyak apa? Bumbu-bumbu kalau pembicaraan manusia. Tapi hadis Nabi SAW dijaga oleh Allah. Terutama kalau misalkan teman-teman nanti belajar ilmu hadis. Itu benar-benar akan dijelaskan tentang bagaimana sanad ilmu hadis tersebut. Jadi hadis itu diriwayatkan oleh perawi-perawi yang benar-benar hafalannya kuat dan juga kesolehannya luar biasa. Yang disebut dengan apa? Sanad. Yang disebut dengan sanad. Ada. Sampai sekarang ada sanad-sanadnya. Sehingga kemurnian, keabsahan hadis masih dalam keadaan murni. Dan tadi orang-orang yang keliru tadi mengatakan Al-Quran, hadis ini sudah tidak murni. Maka ini tidak sejalan dengan yang dipahami oleh ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Di antara kekeliruan mereka juga, kalau seandainya mereka hanya berpedoman dengan Al-Quran, mereka gak bakalan bisa ibadah kepada Allah. Di dalam Al-Quran, coba para santri yang sudah hafal Al-Quran, dalam Al-Quran ada gak tata cara sholat secara utuh? Gak ada. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan hanya secara mujmal, secara global. Dijelaskannya di mana? Dalam hadis. Tata cara wudu di dalam Al-Quran ada, tapi hanya secara global. Dijelaskannya di mana? Di dalam hadis. Masalah puasa di dalam Al-Quran ada atau tidak? Ada. Tapi masih secara global. Dijelaskannya di mana? Di dalam hadis. Maka ingkarus sunnah, orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi SAW, sejatinya mereka tidak bisa beribadah kepada Allah. Tidak akan mungkin bisa beribadah kepada Allah. Maka akidah ahlus sunnah wal jamaah senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, dan keduanya tidak bisa dipisahkan. Baik, mana dalil yang menunjukkan bahwa kita tidak bisa hanya berpedoman dengan hadis saja? Qala Allah Ta'ala, Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala membawakan dalil. Yang pertama, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Di dalam surah An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna, sesungguhnya kami telah menurunkan ilaika, kepada engkau wahai Muhammad, az-dzikra. Az-dzikra maksudnya adalah hadis. Litubayyina linnas, untuk menjelaskan kepada manusia, manuzzila ilaihim, untuk menjelaskan kepada manusia dari apa yang telah Allah turunkan. Berarti bahwa Al-Quranul Karim tibyanan, bahwa hadis Nabi SAW adalah tibyanan lil Quran. Hadis itu adalah penjelas untuk Al-Quran. Hadis yang ada
itu adalah penjelas untuk Al-Quran. Tak bisa dipisahkan. Mereka-mereka yang mengingkari hadis, maka mereka tidak akan bisa beribadah kepada Allah dengan sempurna. Karena keduanya saling melengkapi. Dalil yang kedua, ala wa inni utitul Qur'an wa mithluhu ma'ah. Sesungguhnya aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan aku pun diberikan yang sepadan dengannya. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semisalnya, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melalui bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari dua dalil ini menunjukkan bahwa sesungguhnya kita tidak bisa lepas dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an hujjah. Al-Qur'an pondasi dasar kita. Dan juga hadis pun merupakan dasar dari pedoman seorang muslim. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Maka orang-orang yang disebut dengan Al-Qur'aniyun, mereka yang hanya berpedoman dengan Al-Quran saja, atau disebut dengan ingkarus sunnah, yang mengingkari sunnah Nabi SAW, sudah mengetahui dengan itu. Dengan setelah kita mempelajari ini, kita mengetahui bahwa pemahaman mereka adalah pemahaman yang keliru, yang tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini abna talabah rahimani wa rahimakumullah, tentang pentingnya kita beramal dengan hadis sahih, dan kita tidak bisa meninggalkan hadis dan hanya berpedoman kepada Al-Qur'an. Tapi abna talabah rahimani wa rahimakumullah, sekian yang bisa kita sampaikan dari kitab Khudh Aqidataka Minal Kitabi Was Sunnah. Semoga apa yang sedikit ini bisa menjadi pedoman untuk kehidupan kita di dalam berakidah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Aqulu qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.